Letakkan tangan di dada kalian masing-masing dan letakkan juga jari di hidung. Apa yang kalian rasakan pada dada dan hidung kalian? Nah, jantung yang berdetak dan nafas yang keluar masuk menunjukkan bahwa paru-paru dan jantung sedang bekerja sama. Saat kita beraktivitas, keduanya bekerja dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Kerjasama inilah yang disebut peredaran darah kecil dan besar. Yuk kita pelajari lebih lanjut lewat media interaktif MPI. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media interaktif MPI yang dilengkapi AR dan video pendukung, peserta didik mampu menganalisis aktivitas organ jantung dan paru-paru dalam proses peredaran darah kecil dan besar dengan benar. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, bilik di bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, katup jaga aliran tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen, balik jantung. Peredaran darah besar diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 akan dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, lebih tepatnya dikirim di serambi kanan. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu, sesampainya di paru-paru, akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di alveol. Setelah karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Darah dapat mengalir di seluruh tubuh karena dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan.
yaitu serambi atau atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, serta bilik atau biasa disebut dengan ventrikel, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kanan terletak di bagian atas, sedangkan bilik kanan terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri. Sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup tricuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan bagian jantung lainnya. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru. Dari jantung, paru-paru ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung, paru-paru ke jantung. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran.